Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sialan. Di lautan luas Panlong, raungan yang mengamuk memicu lautan badai. Wadah besi kekacauan terlalu luar biasa. Orang-orang tua yang hadir sangat menyadari kengerian senjata ini. Dalam sorotan, tubuh leluhur darah perlahan naik hingga mencapai 30 kaki, dan kemudian dia berhenti dan melihat ke langit, memegang pedang roh darah, membuatnya seperti seorang kaisar pada umumnya. Dengan raungan leluhur roh darah, dia memegang pedang ajaib di tangannya dan mencoba menebas membelahnya. Dan sebelum benar-benar jatuh, Laut Panlong tidak tahan dengan tekanannya dan berpisah ke kedua sisi. Akan bertabrakan. Pada saat ini, mata semua orang telah berkumpul melihat adegan. Tentu saja, ketika pedang berdarah hanya berjarak 3 inci dari wadah besi kekacauan tiba-tiba berdengung, dan kemudian bergerak secara sadar ke samping. Suara senandung mengguncang hati orang-orang, dan itu tidak berhenti karena dewa kekacauan Ding menjauh. Jutaan orang meledak mengumpat pada saat yang sama, dan suara bersama-sama begitu mengejutkan sehingga mereka hampir menghancurkan langit. Selanjutnya, adegan dan gerakannya benar-benar tidak biasa. Karena dewa kekacauan melarikan diri. Oleh karena itu, pasukan koalisi Chu Utara disambut dengan tamparan keras. Anda tahu, mereka tidak terlalu jauh dari tripod Dewa Kekacauan. Terlalu banyak orang tidak menanggapi, dan mereka menjadi abu di bawah pedang dunia. Tidak hanya itu, wilayah Laut Panlong juga terbelah oleh tebasan pedang ini, memicu 1000 gelombang-gelombang badai. Di tempat, jutaan pasukan jatuh ke dalam kekacauan. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa serangan Artekas surgawi itu kuat? Tebasan ini bisa menghancurkan ribuan orang. Yan Luo yang melarikan diri karena tebasan luar biasa itu menjadi sangat marah, karena mereka yang meninggal juga adalah klannya. Bisakah ini menyalahkanku? Salahkan saja tripod besar itu. Setelah dituduh, leluhur roh darah tidak mengenai satu tempat, dan kemarahan serta teriakan mengguncang bumi untuk melampiaskan depresi yang bertahan lama di hati mereka. Saat suasana tertekan, seseorang berteriak dan menunjuk. Tripod besar itu hilang. Singkatnya, mata jutaan orang menyapu mata mereka bersama-sama, dan tripod Dewa Kekacauan secara ajaib hilang. Tiba-tiba, orang-orang di langit mengerumuni secara bersamaan sejenak. Detik berikutnya, wilayah Laut Panlong meledak, dan auman bergetar. Ada apa? Kenapa wadah besi bisa melarikan diri? Apa-apaan? Brengsek. Raungan berlanjut, mengguncang gunung. Dibandingkan dengan Laut Panlong, Laut Terlarang jauh lebih tenang. Ye Chen telah berdiri di permukaan laut yang gelap. Setelah malam pemulihan, tubuh sucinya baru saja diperbaiki, tetapi wajahnya masih pucat, dan pil itu terus ditelan olehnya, karena Laut Terlarang aneh terus-menerus melarutkan energi dan elemen aslinya. Di mana jalan keluarnya? Ye Chen bergumam, melihat sekeliling, dan melihat lautan gelap yang tak berujung. Berbeda dengan daerah terlarang yang sepi, ketenangan dan menakutkan di sini. Selain itu, yang membuatnya terlihat jelek adalah langit di atas juga gelap. Ye Chen menjalankan formula bintang 9 hari dan tidak dapat menangkap kekuatan bintang sedikit pun, yang berarti bahwa laut terlarang yang sederhana mengisolasi langit. Ini bukan kabar baik. Meskipun memiliki banyak pil dan rumput roh untuk menambah energi spiritual, tetapi suatu hari itu akan dikonsumsi terus-menerus. Ye Chen membutuhkan pasokan yang berkelanjutan.
Laut yang tenang tiba-tiba berfluktuasi. Ye Chen melangkah mundur tiba-tiba, pedang Cixiao ada di tangannya sejenak, matanya menatap sedikit lebih dari 10 kaki jauhnya. Di sana, kolom air hitam melonjak, dan di bawah tatapannya berubah menjadi sosok manusia. Sosoknya kurus, dengan rambut hitam seperti air terjun. Ye Chen melangkah mundur lagi, matanya hampir menyipit, karena orang itu sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang itu memiliki mata kosong dan tidak ada emosi di wajahnya. Seperti orang mati berjalan. Ya, ketika Ye Chen mengerutkan kening, sosok perwujudan Ye Chen juga memiliki pedang pembunuh ekstra di tangannya. Segera, sosok-sosok perwujudan Ye Chen bergerak, melangkah keluar, melambaikan tangannya dan memotong pedang dunia, membelah dunia. Melihat ini, Ye Chen tidak mundur, tetapi juga melambaikan pedang Cixiao, dan satu pedang memotong tenda pedang dunia. Segera, Ye Chen membalik tangannya dan meledak dengan tebasan 8 malapetaka. Tentu saja, yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa tembakan sosok perwujudan Ye Chen juga merupakan 8 tebasan malapetaka dan kekuatannya sama dengan tabasan malapetaka Ye Chen. Satu pedang adalah satu. Ye Chen memindahkan kekuatan magisnya sendiri. Ribuan pedang digabungkan menjadi satu pedang. Namun, yang mengejutkannya adalah sosok perwujudan Ye Chen yang berkibar dan juga menggunakan serangan ribuan pedang, terlepas dari kecepatan, kekuatan, ide, Taoisme, semuanya sama. Apa ini menyalin kemampuanku? Ye Chen dengan cepat mundur, pikirannya bergerak cepat. Dalam 3 gerakan ini, Ye Chen melihat petunjuknya. Sosok perwujudan Ye Chen di sisi berlawanan sama dengan kekuatan tempurnya. Apapun yang Ye Chen miliki, sosok perwujudan Ye Chen memiliki apa yang dia ketahui. Apakah ini aspek mengerikan dari laut terlarang? Ye Chen bergumam. Bertarunglah melawan dirimu sendiri dan menangkan dirimu sebelum kamu bisa keluar. Ye Chen memikirkannya untuk saat ini, tetapi kesulitannya mencengangkan. Ye Chen harus berurusan dengan tidak hanya sosok perwujudan Ye Chen dengan level dan kekuatan tempur yang sama, tetapi juga terserapnya kekuatan terus-menerus. Dibandingkan dengan Ye Chen, sosok perwujudan Ye Chen kekuatannya tidak terserap akan laut terlarang. Oleh karena itu, setelah waktu yang lama, bahkan jika Ye Chen tidak dibunuh oleh sosok perwujudan Ye Chen energi spiritualnya akan terkuras habis. Bagaimana cara memecahkannya? Ye Chen bergumam dan mundur lagi, karena sosok perwujudan Ye Chen sudah menyerang, dengan ribuan pedang. Ya, karena sosok perwujudan Ye Chen menyerang, memicu lautan ombak yang mengejutkan. Satu pedang dan satu dewa angin dan angin, semuanya adalah gerakan besar sendirian dalam pengetahuan, dan kekuatannya dapat didominasi. Yang disebut jurus ribuan pedang adalah kombinasi dari dua kekuatan supernatural ini oleh kekacauan, kekuatannya secara alami ditumpangkan, dan memiliki kekuatan menghancurkan, yang merupakan teknik pemusnahan dalam teknik pemusnahan. Benar-benar menghadapi jurus ribuan pedang, Ye Chen menyadari kengerian teknik ini. Tidak berani memblokirnya. Adegan ini benar-benar memiliki rasa ejekan. Dia adalah Ye Chen, dan akan dipaksa menjadi seperti anjing yang berduka sendirian dengan teknik rahasianya sendiri. Ya, sosok perwujudan Ye Chen menyerang pedang di tangannya, seolah kagum dan menekan langkah demi langkah, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Ye Chen dengan satu serangan pedang, tanpa meninggalkan apapun di tangannya. Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun kecepatannya tidak lambat, sosok perwujudan Ye Chen berada pada level yang sama,
termasuk kecepatan, dan Ye Chen tahu lebih baik dari siapapun. Pengetahuan ini sulit untuk melarikan diri. Ye Chen berhenti tiba-tiba, dan dengan satu tangan, memindahkan teknik rahasia klan naga, dan ingin menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan krisis. Tentu saja, serangan itu terlalu kuat dan Ye Chen memuntahkan darah. Ruang bergetar, dan sosok perwujudan Ye Chen menggertak dirinya sendiri. Tembakannya adalah pukulan naga. Ye Chen tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, tidak pernah mundur, menyerang, dan langsung menggabungkan pukulan naga untuk memukulnya. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan, menyebabkan raungan, berpusat pada titik di mana kedua tinjunya bertabrakan. Lingkaran cahaya yang terlihat segera muncul, menyebar dengan cepat, dan laut yang tenang kembali memicu gelombang badai hitam. Tinju Ye Chen meledak, darah dan tulang beterbangan, darah dan darah di tubuhnya bergerak-gerak, dan darah muncrat. Melihat sosok perwujudan Ye Chen, dia juga terluka parah, tinjunya retak, dan meskipun dia muntah darah, lukanya pulih seketika, dan memiliki tingkat yang sama dengan ketahanan Ye Chen. Ya, tembakan Ye Chen adalah kombinasi pukulan naga. Baik pikiran dan pikiran sama, kecepatan dan kekuatan bercampur, sosoknya seperti angin, cepat seperti kilat, dan lubang pedang tidak menembus apapun. Sosok perwujudan Ye Chen merespons dengan sangat cepat, sudah melipat tangannya, dan dengan cepat mengubah tekniknya. Boom! Dengan raungan ketiadaan, cara-cara di luar dunia yang kacau muncul, Ye Chen yang tak terkalahkan diserang serangan kekacauan. Ye Chen bergumam, bahkan tahu kekacauan bisa disalin. Mata Ye Chen sedikit menyipit, bergerak selangkah lagi, dan dengan cepat mundur. Ye Chen juga mengeluarkan jurus kekacauan, jika tidak bisa menghentikan serangan sosok perwujudan Ye Chen. Tiba-tiba, dunia yang penuh warna dan kacau di kedua sisi menambahkan sentuhan kemarahan. Selanjutnya, ada raungan di seluruh dunia, dua serangan kekacauan bertabrakan, langit virtual meledak, dan guntur mengamuk, seperti air terjun yang jatuh di langit, yang masing-masing dapat membuat permukaan laut memicu gelombang yang mengerikan. Mode iblis buka. Ye Chen membuka mode iblis, kekuatan tempurnya melonjak. Namun, sosok perwujudan Ye Chen juga sama, menggunakan mode iblis, roh-roh jahat itu menjulang tinggi, dan ada juga cahaya Buddha, dan itu juga sama dengan Ye Chen. Ye Chen terkejut, apakah ini benar-benar salinan tanpa syarat? Wajah Ye Chen menjadi jelek. Akan lebih baik jika dia tidak bisa menyalin kekuatan tempur dan kekuatan mode iblis, tetapi bahkan Tao dapat disalin. Ini tidak diragukan lagi adalah keadaan yang sangat buruk. Sosok perwujudan Ye Chen di sisi berlawanan adalah dirinya sendiri dan ingin mengalahkan level yang sama, kemampuan tempur yang sama, teknik jurus diri yang sama, mudah dibicarakan. Ini tidak masuk akal, dan bahkan ada lebih banyak ketidakberdayaan baginya. Sosok perwujudan Ye Chen di sisi berlawanan beberapa hanya menyerang dan kemudian menyerang, dan tujuannya tampaknya sangat sederhana, yaitu untuk membunuh Ye Chen dalam kesombongan ini. Dan, bagian tersulit bukanlah ini, tetapi kekuatan mengisap yang tidak ada habisnya dari laut terlarang. Setelah beberapa konfrontasi, Ye Chen jelas merasakan esensi tubuh, elemen sejati, termasuk kekuatan jiwa, kekuatan darah, sepanjang waktu tidak terselesaikan. Ini adalah penghabisan energi spiritual, dan pertempuran jangka panjang akan membunuh Ye Chen perlahan. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, mundur dengan cepat, pikirannya bergerak cepat, dan Ye Chen mencari cara untuk memecahkannya.
Di sisi yang berlawanan, sosok perwujudan Ye Chen menyerang lagi, tangan emas, menutupi langit dan menutupi matahari, berlama-lama di jalan, mengalirkan esensi sumbernya, telapak tangan berat besar seperti gunung. Ye Chen membelah segel besar itu bersama-sama dan menekan tangannya ke sosok perwujudan Ye Chen, tetapi dipukul oleh sosok perwujudan Ye Chen dengan pukulan. Tubuh api abadi, tunjukkan. Tubuh petir, tunjukkan. Ye Chen memanggil kedua tubuh Tao segera untuk menyerang sosok perwujudan Ye Chen. Namun, Ye Chen kewalahan, dan di sisi sosok perwujudan Ye Chen berubah menjadi dua sosok, penampilan yang sama, nyala api yang ganas menyala, gemuruh yang mengamuk dan merobek, melihat lebih dekat, sosok perwujudan Ye Chen juga memanggil mengeluarkan tubuh api abadi dan tubuh petir langit. Melihat itu, Ye Chen menjadi suram lagi, bahkan bisa menyalin tubuh Tao. Ye Chen tampak bermartabat, dan sudut mulutnya berdarah lagi. Pada titik ini, Ye Chen benar-benar memahami kengerian dari tempat laut terlarang. Hal-hal yang bukan milik di sini, apakah itu manusia atau senjata, kekuatan magis, akan disalin, dan semua aspek, termasuk kekuatan tempur dan misteri, persis sama. Ye Chen melangkah mundur dan memasukkan kembali dua tubuh Tao. Ye Chen tidak memanggil boneka Zixuan untuk membantu pertempuran, karena Ye Chen tahu bahwa begitu boneka Zixuan muncul, juga akan ada boneka Zixuan muncul di sisi yang berlawanan, dan situasinya tidak akan sedikit berubah karena pertempuran Zixuan. Boom, boom, boom. Selanjutnya, laut terlarang menjadi sangat gelisah. Sosok perwujudan Ye Chen menekan dengan keras, tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas. Ye Chen akan pergi kemanapun dia mundur. Selain itu, dia tampaknya tidak kenal lelah, dan tembakannya adalah kekuatan supernatural, dan Ye Chen harus melawannya. Di langit yang gelap dan di atas laut mati, keduanya melancarkan serangan. Itu adalah pemandangan yang sangat besar. Darah Ye Chen terbakar, dan kekuatan darah terbakar. Setiap kali kekuatan tempur meningkat 1 poin, sosok perwujudan Ye Chen yang berlawanan juga meningkat, dan kecepatan peningkatan disinkronkan. Mereka keduanya seperti dewa perang. Mereka memiliki banyak keterampilan rahasia dan memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Pertempuran di sini menghancurkan bumi. Dan perairan Panlong juga hidup. Brengsek, brengsek, brengsek. Di atas laut Panlong, gemuruh langit penuh. Itu benar, Yan Luo yang haus darah, semuanya dalam keadaan marah, yang satu lebih keras dari yang lain, benar-benar luar biasa. Dengan begitu banyak orang, jutaan kultivator, dan barisan yang begitu besar, bahkan Ye Chen sebagai penguasa pengadilan surgawi dipaksa memasuki laut terlarang, tetapi jutaan kultivator dipermainkan oleh wadah besi kekacauan. Mereka tidak tahu bagaimana tripod dewa kekacauan bisa menghilang. Pada saat ini, terutama mereka yang telah kehilangan senjata surgawi karena mencoba menghancurkan tripod dewa kekacauan malah senjata surgawinya hancur, hidung mereka bengkok. Tripod dewa kekacauan menghilang, kali ini, mereka kehilangan harta mereka dan kehilangan tentara mereka. Ini adalah kerugian, dan semua orang merasakan sakit di sekujur tubuh. Hal yang paling marah adalah Yan Luo, dia hanya ingin pulang dan mempelajarinya. Dia tidak ingin ditekan oleh semua pihak. Wajahnya sedikit linglung, dan dia menatap leluhur darah dengan mata dingin, jika bukan karena mereka yang ingin menghancurkan wadah besi kekacauan untuk membagi rata, tripod dewa kekacauan akan dimiliki istana haus darahku. Dilihat olehnya seperti ini,
Leluhur roh darah tidak melakukannya di tempat, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Kemarahan sudah mencekik. Dengan cara ini, suasana wilayah Laut Panlong menjadi sangat menyedihkan. Bahkan ombak dan ombak yang mengamuk pun membeku. Angin dingin mengamuk, membawa kedinginan, jutaan kultivator, dan perkelahian di tempat.